Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan. Jangan lupa untuk kita selalu menjaga jarak, memakai masker dan cuci tangan karena kita masih dalam keadaan pandemi. Jadi tetap semangat menjaga kesehatan. Kali ini Pak Godi akan melanjutkan pembelajaran tentang kisah keteladanan Luqman. Tapi sebelum kita memasuki kisah teladan Luqman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan nasihat dari Luqman. Sehingga bagaimana kita memahami nasihat Luqman kepada anaknya seperti yang pertemuan kemarin. Dan bagaimana kita meneladani nasihat Luqman kepada anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama adalah jangan musyrik. Ya, jadi ini nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Seperti di dalam surat Luqman, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi di sini Luqman mengingatkan pada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah. Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Kemudian membuat patung ya, kemudian dianggap sebagai Tuhan lalu disembah. Jadi janganlah kita itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena Allah itu tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia atau makhluk lain tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan sumber nikmat dan karunia. Jadi barang siapa ingkar kepada Allah, maka orang tersebut telah berbuat zalim yang besar. Maksudnya adalah zalim itu adalah kejam, ya, menganiaya dan tidak punya kasih sayang. Itu nasihat pertama. Kemudian nasihat Luqman yang kedua adalah jangan angkuh atau jangan sombong atau istilahnya gaya. Seperti dalam surat Luqman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tusa'ir haddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi nasihat Luqman kepada anaknya yang diabadikan di Al-Quran. Yang kedua adalah jangan angkuh gaya dan jangan sombong. Ciri-ciri orang yang angkuh dan sombong menurut ayat di atas atau menurut ayat yang tadi Pak Godi bacakan adalah memalingkan muka dari manusia karena sombong. Contoh, ketika kita bertemu ya teman di jalan, kita nggak mau menyapa, malah kita buang muka. Kemudian berjalan di muka bumi dengan angkuh, maksudnya gaya gitu. Merasa dirinya paling wah, paling hebat. Kemudian membanggakan diri sendiri, menganggap orang lain itu di bawahnya. Nah, itu juga termasuk sifat sombong atau angkuh. Kemudian nasihat Luqman yang kedua ini mengenai jangan angkuh dan sombong. Ini Luqman itu mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, ya. Jadi kita tidak boleh angkuh dan tidak boleh sombong.
Seperti tadi misalnya ketika kita bertemu teman, saudara di jalan, kita mengucapkan salam dan sambil menyapa. Hei, assalamualaikum, apa kabar? Nah, gitu. Jadi jangan ta'atsuf terhadap orang lain, ya angkuh dan merasa dirinya paling hebat, ya paling kaya, paling cakap, paling semuanya di atas orang-orang. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang angkuh, ya, yang gaya, yang sombong lagi membanggakan diri. Yang mana orang yang sombong itu pasti akan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Luqman memberikan nasihat untuk kita jangan angkuh dan jangan sombong. Jadi Luqman itu mengajarkan bagaimana kita untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik. Kemudian nasihat yang ketiga, Luqman kepada anaknya yang di dalam Al-Quran disebutkan, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Itu adalah mengenai kita disuruh untuk berbuat kebajikan. Yang artinya di dalam ayat yang Pak Godi bacakan tadi, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi Luqman menasihati anaknya bahwasanya kita harus selalu berbuat baik, ya, selalu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat wajib, ya, sholat sunnah, ya. Karena apa? Karena sholat adalah tiang agama. Jadi barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat atau tidak menjalankan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Nah, jadi nasihat Luqman yang ketiga ini mengenai bagaimana kita disuruh, ya, dinasihati untuk hendaknya berbuat baik, ya, melakukan perintah-perintah Allah dan mencegah menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, contohnya seperti berbuat baik atau melakukan perintah Allah adalah rajin beribadah dan berdoa, ya. Itu merupakan berbuat kebajikan. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Itu juga termasuk berbuat baik, berbuat kebajikan. Kemudian kita rajin mengaji, kemudian kita juga rajin belajar, itu juga termasuk berbuat kebaikan atau kebajikan. Kemudian kita berangkat ke sekolah tepat waktu, ya, dan selalu bersih, mandi, tubuh kita bersih. Kemudian kita bertutur kata yang santun, saling menghargai teman, berteman dengan baik. Kemudian kita juga selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, ya, mengerjakan PR dengan tepat waktu. Lah itu juga termasuk berbuat kebajikan atau kebaikan. Nah, jadi tadi ada 3 nasihat dari Luqman, ya. Yang pertama apa? Kita dilarang untuk musyrik atau menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, kita dinasihati untuk tidak angkuh dan tidak sombong. Dan yang ketiga, kita harus banyak berbuat baik, ya, berbuat kebajikan. Itulah 3 nasihat Luqman yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan mempelajari 3 nasihat Luqman kepada anaknya tadi, harapannya kita dapat meneladaninya, menirunya, dan selalu mengerjakan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.